Assalamualaikum Arkana dan Kak Jasmine. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pagi ini kita akan murojaah ya tentang 4 hal yang tidak boleh ditanya untuk Allah. Bisakah Arkana dan Kak Jasmine menyebutkan 4 hal tersebut berikut dengan penjelasannya? Tetapi kalau misalnya lupa, jangan dijawab ya. Oke, silahkan Arkana. Oke, silakan. Yang pertama, di mana? Gak boleh tanya kepada Allah di mana, karena di mana menunjukkan kepada tempat. Sedangkan Allah Maha Suci dari tempat. Allah ada tanpa tempat. Allahu maujudun bila makanin. Allah ada tanpa tempat. Oke, Masya Allah. Mama lengkapi sedikit ya. Pertanyaan di mana tidak boleh ditujukan kepada Allah itu bersebab karena jawabannya akan menunjukkan kepada arah dan tempat. Tadi Kak Jasmine hanya menjelaskan tempat saja ya. Tetapi pertanyaan di mana itu juga jawabannya akan menunjukkan kepada arah. Sementara Allah itu Maha Suci dari berarah. Arah atas, bawah, kanan, kiri, depan, belakang. Allahu maujudun bila jihatin. Masya Allah. Oke. Tidak terkena arah. Oke, yang kedua, pertanyaan yang tidak boleh ditanyakan untuk Allah itu apa? Bagaimana? Oke. Kenapa tidak boleh kita bertanya untuk Allah bagaimana? Karena bagaimana akan menunjukkan kepada bentuk. Sedangkan Allah Maha Suci dari bentuk. Masya Allah tidak Allah. menyerupai makhluk. Mahma tasawwarta bibalika fallahu bikhilafi dzalika. Apapun yang terlintas di benakmu tentang Allah, maka Allah tidak seperti itu. Masya Allah. Mama lengkapi sedikit ya. Pertanyaan bagaimana tidak boleh ditanyakan untuk zat Allah sebab jawabannya akan menunjukkan kepada bentuk dan juga kepada sifat. Sementara Allah laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. maknanya Allah tidak menyerupai makhluk dari satu segi maupun semua segi. Nah, jadi kalau di luar sana ada yang mengatakan bahwa Allah itu punya anggota tubuh, naudzubillah. Itu tidak benar ya. Dalil tadi sudah menjelaskan semuanya dengan sangat lengkap bahwa Allah tidak serupa dengan makhluknya dari semua segi, dari satu segi pun. Kemudian ayat tersebut juga menjelaskan bahwa Allah Maha melihat, Allah Maha mendengar. Maha melihatnya Allah tidak sama dengan makhluk, tidak butuh mata seperti kita, tidak butuh cahaya, tidak butuh sarana dan prasarana. Begitupun Maha mendengarnya Allah tidak perlu telinga seperti makhluk. Tidak perlu adanya udara untuk menyampaikan suara, frekuensi udara tidak perlu itu karena semua itu adalah makhluk ciptaan Allah. Oke, selanjutnya yang ketiga, kapan? Kenapa tidak boleh kita bertanya kapan untuk Allah? Karena menunjukkan kepada waktu. Sementara Allah al-awwal. Allah ada tanpa awalan. Kita ada dilalui oleh awal yang tidak ada. Awalnya kita tidak ada. Arkana lahir tahun berapa? Arkana lahir tahun 2013, tanggal 21 April. Apakah tanggal 20 April Arkana sudah ada di dunia ini? Belum. Artinya Arkana diawali oleh ketiadaan dan juga diakhiri oleh penghabisan. Kita semua kelak akan mati semuanya ya. Makhluk semuanya akan punah, akan mati. Sementara Allah adzali abadi. Oke. Pertanyaan selanjutnya, berapa? Yang tadi kita sempurnakan sedikit ya. Allah ada, tidak dilalui masa. Bahasa Arabnya bagaimana? Allahu maujudun bila zamanin
Allah ada tidak dilalui waktu. Oke, yang keempat, apa yang tidak boleh kita tanya untuk Allah? Berapa? Mengapa tidak boleh kita tanya berapa untuk Allah? Karena menunjukkan kepada Jumlah. Sementara Allah itu Maha Esa Allah, tiada sekutu baginya dalam ketuhanan. Kita sudah tahu syahadat yang pertama apa maknanya? Bunyinya dulu apa? Asyhadu alla ilaha illallah. Maknanya aku mengetahui dengan tunjukkan bagaimana? Aku mengetahui dengan akalku. Ya, Aku meyakini dengan hatiku. Aku mengakui dengan lisanku. lisanku bahwasanya tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Nah, artinya apa? Allah itu satu-satunya esa dalam ketuhanan, satu-satunya Tuhan dalam ketuhanan tanpa ada sekutu baginya. Nah, kemudian Allah juga tidak mempunyai bagian-bagian. Kalau disebut bahwa Allah itu satu itu bisa dibagi lagi kan? Satu itu bilangan. Jadi Allah itu bukan jumlah bilangan, tetapi Allah itu adalah esa dalam ketuhanan. Allah Maha Suci dari bagian-bagian. Kalau manusia ini punya bagian-bagian, semua makhluk punya bagian-bagian. Contohnya manusia, kita punya bagian-bagian. Kita terdiri dari ruh, kita terdiri dari darah, dari tulang, dari daging, dari tendon, dan semua itu adalah makhluk ciptaan Allah, dan Maha Suci Allah dari menyerupai makhluknya. Maha Suci Allah dari membutuhkan kepada selainnya. Qiyamuhu binafsihi, maknanya Allah tidak butuh kepada makhluknya, tetapi sebaliknya kita yang selalu membutuhkan Allah. Oke, berarti konsep dasar yang kita pelajari hari ini, kita merojaah hari ini adalah 4 hal yang tidak boleh ditanya untuk zat Allah. Yakini itu sampai ajal menjemput, insya Allah. Allah anugerahi iman yang benar. Iman yang benar adalah modal utama kita untuk meraih surga Allah. Kita selalu berdoa kepada Allah, ya Allah, kekalkanlah kami dalam iman yang benar. Kekalkanlah ya Allah kami dalam iman yang benar. Anugerahkanlah kami ya Allah surga dengan derajat yang tinggi, sehingga kami bersama dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga kelak kita insya Allah akan bertemu dengan guru kita yang belum pernah kita lihat secara nyata, yaitu Syekh Abdullah Al-Harari. Bijahi Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ayo kita ucapkan salam kepada teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.